otomatis ya. Cuma kalau nominalnya kita tidak bisa ngomong, yang jelas ini sudah membantu sekali gitu. Soalnya kondisi pandemi ini mas, karena di luar kita sudah nyaris nggak bisa bergerak lah, jadi membantu sekali gitu. Alhamdulillah dengan bikin tas ini kita bisa nyumbang kebutuhan penghasilan dari suami untuk ya tidak-tidaknya bisa untuk jajan anak-anak gitu daripada kita nganggur. Awal dari pembuatan tas ini, ide ini berasal dari keinginan untuk membuat parcel awalnya, membuat parcel yang wadahnya masih bisa digunakan kembali, karena kita tahu parcel selama ini tempatnya itu sekali pakai langsung buang. Ternyata teman-teman malah suka tempatnya. Akhirnya sebelum kita buat parcel itu mereka justru pesen wadahnya. Akhirnya waktu itu sebelum pandemi, jadi masih bulan Ramadan, itu kita mulai itu teman-teman ternyata beli tasnya, beli wadahnya. Akhirnya kita nggak sempat buat parcel, buat wadahnya ada. Kemudian seiring waktu saya melihat saudara-saudara saya di sini di Bagurjo ini banyak yang sudah pinter nganyam buat tas. Kemudian kenapa enggak ini aja yang kita berdayakan saudara-saudara saya, jadi tetangga saya, untuk membuat tas tali kaca ini punya nilai lebih dari yang sebelumnya, karena mereka sudah biasanya untuk sembako itu untuk ke pasar. Mungkin belum banyak ya, masih sekitar mungkin 5-6 orangan aja. Tapi kalau pembuatan yang biasa itu satu orang sehari bisa 10 yang anyaman biasa itu. Kalau pesanan 100-200 itu seminggu sudah bisa. Kalau airbrush tadi berpikirnya kita masih kemarin itu melukis wajah dari pemesan. Dia coba bilang sama saya, ini kalau di kolaborasi sama airbrush bagaimana? Kenapa tidak? Gitu ya, bilangnya. Kita coba aja dulu. Kita lihat respon di luar, ternyata juga lumayan mbak untuk bantu ekonomi yang dalam kondisi pandemi sekarang ini. Saya rasa otomatis ya. Cuma kalau nominalnya kita tidak bisa ngomong, yang jelas ini sudah membantu sekali gitu. Soalnya kondisi pandemi ini mas, karena di luar kita sudah nyaris nggak bisa bergerak lah gitu. Jadi membantu sekali gitu. Saya biasa membuat tas dengan bahan dan peralatan seadanya. Kemudian ada teman-teman ada masukan dari luar, disuruh bikin tas yang lebih baik dan lebih modern. Akhirnya itu bisa menambah penghasilan dan lumayan juga untuk biaya anak-anak. Alhamdulillah dengan bikin tas ini kita bisa nyumbang kebutuhan penghasilan dari suami untuk ya tidak-tidaknya bisa untuk jajan anak-anak gitu daripada kita nganggur. Memang awalnya kalau kita semua ya tuntutan dapur tuntutan dapur, jadi gimana pun kondisinya dapur harus tetap jalan, dan itu harus kita imbangi dengan nggak hanya diam, akhirnya bagaimana usaha kita tetap jalan, tetap survive, itu dengan peka dengan lingkungan, peka dengan perkembangan apa yang terjadi, perubahan yang terjadi. Jadi itu memacu kita untuk membuat inovasi baru.
saya dan teman-teman di sini di Desa Bagorejo ini tidak mau berdiam diri karena pandemi yang terjadi. Kami berusaha terus untuk mengembangkan produk-produk kami dengan inovasi-inovasi baru. Karena ibu-ibu dan teman-teman saya di sini semangatnya sangat tinggi dan berani berubah agar usaha kami terus berjalan.